Pagi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar lagi kimia dengan topik yang baru. Tapi sebelum saya mulai, mungkin siapa kira-kira yang kita hadir hari ini berapa orang? 7 orang ya? Banyak. Berapa sih yang sini? Kalau hujan ya? Ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk ya teman-teman kalian yang tidak hadir, kalian nanti insya Allah kita doakan bersama. Semoga teman-teman kalian sukses kembali dan yang punya halangan juga bisa kembali ke sekolah untuk belajar. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Alma. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa satu-satu. Ya, sudah. Terima kasih adik Alma. Adik-adik sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan suhu dan iklim. Ya, jadi kalau kemarin akhir-akhir ini cuacanya biasanya kalau panas sekali, ya kan? Kalau musim hujan, hujan terus. Biasanya kalau dulu orang tua kita sudah tahu bahwa di bulan-bulan ini musim panas, bulan-bulan ini musim hujan. Tapi akhir-akhir ini perkiraan dari orang tua kita itu sudah semakin tidak tepat. Ini karena apa? Ini karena terjadi perubahan iklim dan suhu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar lanjutan materi dari perubahan suhu dan iklim, yaitu tentang pemanasan global. Ya. Oke, jadi baiklah adik-adik, hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah adik-adik bisa menjelaskan fenomena pemanasan global, dampak yang ditimbulkan dan solusi dalam mengatasi pemanasan global. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah pemanasan global. Jadi mungkin ada yang tahu kira-kira apa itu pemanasan global? Oke, Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ada? Ada yang tahu lagi apa itu pemanasan global? Kalau tadi jawaban dari Intan sudah sangat baik ya. Kita beri aplaus dulu untuk Jadi pemanasan global itu adalah Adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Makanya kenapa terjadi perubahan suhu dan iklim? Ya, karena adanya pemanasan global. Jadi suhu udara semakin panas, ya, di laut juga. Biasanya kalau saya ajak kalian ke lab kimia sana, ya, kalau belajar di ruang baru, di situ kan ada ruangannya penuh dengan kaca. Ya. Kalau kita belajar di sana, apa yang kalian rasakan? Panas ya? Karena kenapa? Karena udara atau panas yang masuk ke sinar matahari tidak keluar, terperangkap di dalam. Sehingga memang untuk yang kelas yang baru itu, ya memang harus perlu dibuka udaranya, jendelanya semuanya dibuka supaya adik-adik semua tidak kepanasan. Kemudian adik-adik sekalian, kira-kira menurut adik-adik, ya, aktivitas manusia bisa berpengaruh tidak pada pemanasan global? Ya? Bisa ya? Bisa? Ya, alasannya kenapa?
pembakaran. Oke, pembakaran. Asap yang bisa menyebabkan desa asapnya berkumpul bisa menyebabkan. Oke, ada asap-asap yang pengaruh asap, entahlah itu asap dari hasil pembakaran, asap dari knalpot, ya, asap dari pabrik, apa lagi? Ada lagi? Masih ada lagi? Seperti kendaraan bermotor. Ya, kendaraan bermotor. Jadi semua yang kalian bilang ini adalah ada benarnya. Jadi seluruh aktivitas manusia juga berpengaruh pada peningkatan atau proses pemanasan global. Jadi itu ya. Nah, untuk agar kalian paham ya, apa itu pemanasan global, mari kita simak video berikut ini. Dan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah Proses pemanasan global itu adalah terjadi peningkatan suhu di atmosfer atau di darat. Kemudian di laut juga ada peningkatan suhu, kemudian di daratan juga. Jadi itu proses pemanasan global. Ada sekalian, untuk pemanasan global ini jelas pasti ada faktor penyebabnya. Ya. Kemudian saya kira kita tidak dapat mengatasi karena hampir tidak mungkin kita mengatasi untuk pemanasan global. Kita minimal mengurangi. Ya. Kalau tadi seperti dijelaskan dalam video bahwa ada gas-gas rumah kaca. Ya. Gas-gas rumah kaca seperti CO2, metana. Ya. Jadi ini jumlahnya itu sudah sangat banyak di udara sehingga dia menyebabkan pemanasan global. Jelas ya? Ya. Jadi ada sekalian untuk selanjutnya nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalian tidak perlu mencari penyebab kemudian dampak solusi. Nanti saya akan bagi 3 kelompok karena sebenarnya memang saya akan bagi 4 atau 5. Hanya 7 orang tidak hadir ya. Jadi ini saja 3 kelompok. Jadi satu kelompok dia akan mencari penyebab dari pemanasan global. Kemudian kelompok 2 mencari dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang kelompok 3 akan mencari solusi dalam mengatasi pemanasan global. Nanti setelah itu adik-adik akan diskusikan. Misalnya ada kelompok 1 memaparkan penyebab pemanasan global. Adik-adik kelompok yang lain bisa menyanggah atau bisa tidak setuju atau setuju. Silakan memberikan tanggapannya. Oke? Nah, jadi untuk saat ini saya bagi saja sesuai dengan tempat duduknya. Ya, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti sebentar. Ini saya akan bagikan LKPD-nya. Nanti masing-masing kelompok itu kerja. Apa instruksi dari LKPD nanti silakan adik-adik lihat dan diskusikan sesama teman. Dan ingat ya, jangan hanya mungkin 1-2 orang yang aktif, yang lain biasa saja. Yang sudah ada di kelompok. Ya, tidak boleh. Jadi masing-masing setelah dari video tadi yang telah dijelaskan, kalian sudah bisa menganalisa kira-kira apa sih penyebabnya, dampak yang ditimbulkan kalau sudah seperti itu. Ya, kemudian solusi minimal untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Saya? Ya, jadi ini saya bagikan LKPD-nya dan silakan untuk kelompok 1 ini saya bagi LKPD-nya, silakan bekerja
Kemudian di situ juga saya sudah sediakan link video, nanti kalian bisa lihat materinya sudah saya cantumkan di LKPD. Jadi ini untuk kelompok 1 masing-masing sudah ada link di situ, tinggal sebagai media kalian untuk belajar. Ya. Kalau kurang jelas mungkin nanti akan kalian tambahkan. Jadi silakan ketua kelompok ditunjuk ketua kelompoknya, kemudian diskusikan sama teman kelompok kalian kira-kira apa ya, yang menjadi permasalahan di LKPD. Jadi itu kalian bacakan bersama. Jadi untuk kelompok 1 beda-beda. Kalau misalnya untuk cari semua nanti banyak waktunya. Jadi saya bagi 3 kelompok, nanti kita diskusikan bersama sehingga misalnya kelompok 1 penyebab pemanasan global, yang kelompok 3 kalau masih komplain atau sudah setuju berarti sudah bisa mengambil dari kelompok 1. Begitu pula misalnya kelompok 2 mencari solusi, di kelompok 1 dan 3 sudah tahu bahwa solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global itu seperti apa. Jadi demikian. Jadi saya bagi 3 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 itu cari sebanyak-banyaknya penyebab pemanasan global. Kemudian untuk kelompok 2 cari sebanyak-banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Dan untuk kelompok 3 cari sebanyak-banyaknya solusi ya, dalam mengurangi dampak pemanasan global. Di LKPD saya sudah tuangkan juga ada link video, jadi silakan kalian untuk membantu kalian untuk mencari materi. Silakan adik-adik berdiskusi ya. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita saling berdiskusi. Silakan. Kelompok 3 silakan berdiskusi. Bisa melihat atau bisa mempelajari ya tidak ataupun bahan ajar yang lain yang mungkin adik-adik sudah dapat. Silakan ya. Silakan berdiskusi. Kan baru berapa? 6 ya?
kelompok 1 tentang penyebab pemanasan global, dan saya harapkan untuk kelompok 3 dan kelompok 2 itu bisa menyimak, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan ditanya. Ya, atau misalnya ingin menyangka bahwa saya tidak setuju bahwa ini menyebabkan pemanasan global, nah, silakan. Ya, oke. Hari ini kita berdiskusi dan untuk kesempatan pertama kita akan dengarkan penyajian dari kelompok 1 tentang penyebab pemanasan global. Untuk kelompok 1, oke, silakan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajar Yusuf. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyebab pemanasan global. Yang pertama ada gas rumah kaca meningkat. Gas rumah kaca ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul, tidak bisa diteruskan ke luar angkasa. Yang kedua ada polusi udara. Fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar atau mesin kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga adalah penebangan hutan. Hal tersebut dikarenakan memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Penebangan hutan juga membuat pasokan oksigen berkurang. Yang keempat ada polusi metana. Gas kimia ini juga memiliki kadar tinggi yang bisa mengurangi oksida di atmosfer bumi. Nah, yang selanjutnya akan diberikan dengan rekan saya bernama Aryan Sayuri. Yang kelima, penggunaan listrik berlebihan. Listrik membutuhkan pembakaran batu bara. Jika pembakaran batu bara untuk listrik dilakukan terus-menerus, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Yang keenam, industri memerlukan energi untuk pembuatan barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, air, dan lainnya. Energi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang kita ketahui akan menimbulkan emisi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1 menuliskan hasil penelusuran mereka, identifikasi mereka bahwa penyebab pemanasan global itu ada 6. Pertama adalah gas rumah kaca meningkat, polusi udara, kemudian penebangan hutan, kemudian polusi metana, penggunaan listrik berlebihan, dan industri. Ya, industri di sini misalnya pembuatan semen dan baja. Ya. Jadi kira-kira dari hasil yang dipaparkan oleh kelompok 1 masih ada lagi tidak? Kira-kira menurut kelompok 3 yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ya. Tadi ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu seperti apa? Ya? Ya? Tahu tidak apa itu gas rumah kaca? Ya? Apa itu gas rumah kaca? Pernah dengar? Ya, seperti ruangan berkaca. Ya, ada lagi? Ya. Gas rumah kaca bukan berarti di dalam rumah ada gas, ada kaca ya. Ya, oke. Jadi gas rumah kaca itu adalah contoh ya. Saya contohkan misalnya ada CO2, itu gas-gas rumah kaca. Ya. Ada karbon dioksida, ada banyak. Ya. Ada CH4, ada metana. Itu gas-gas rumah kaca. Jadi ingat baik-baik
kaca panas. Memang betul. Ya. Ya, ilustrasinya kenapa sampaikan pemanasan global? Ini ada gas-gas rumah kaca, ilustrasinya seperti yang di sana. Ketika ruangan itu penuh dengan kaca, seperti ruangan kelas baru sana. Jadi apa yang akan kalian rasakan adalah panas yang begitu, pokoknya panas. Karena kenapa? Sinar matahari yang melalui kaca terperangkap di dalam, dia tidak keluar. Sehingganya kita yang berada di dalam ruangan itu merasa kepanasan. Itu ilustrasi singkat. Tapi kalau namakan apa itu efek rumah kaca? Efek rumah banyak pasang kaca, kembali ke demikian. Atau gas-gas rumah kaca itu seperti apa? Adalah seperti dalam ruangan yang banyak kaca. Jadi gas rumah kaca atau gas-gas rumah kaca itu adalah contohnya seperti karbon dioksida, itu gas-gas yang hitam. Ya, oke. Kemudian penebangan hutan. Kelompok 1 mengatakan bahwa penebangan hutan itu menyebabkan pemanasan global. Kenapa penebangan hutan bisa menyebabkan pemanasan global? Ya? Karena kalau kita biasanya menebang pohon itu dapat mengurangi oksigen. Ya? Karena pohon itu dia apa ini? Dia yang memproduksi oksigen. Ya. Jadi jika terjadinya penebangan pohon, maka makin berkurangnya oksigen. Oke, nah dijawab. Terus dulu. Mengapa? Ya, mengapa penebangan pohon bisa menyebabkan pemanasan global? Ingat, pohon itu adalah jantung. Ya. Hanya sekecil apapun kita, jagalah jangan sembarangan menebang atau sebisa mungkin kita melakukan penanaman pohon. Oke? Masih ada lagi ditambahkan untuk kelompok 1? Nah, jadi setuju ya bahwa penyebab pemanasan global itu adalah gas rumah kaca meningkat, polusi udara. Oke, penebangan polusi udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar, kendaraan, motor. Jadi itu kemudian penebangan hutan, polusi metan, kemudian listrik dan lain-lain. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan tugas ini mencari dampak dari pemanasan global. Oke, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil identifikasi atau hasil pencarian tentang dampak pemanasan global. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alisma Rasid. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi dari pemanasan global dan kami mendapatkan tentang dampak pemanasan global. Dampak yang pertama itu rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan bisa hilang. Yang kedua, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun hingga mudah terserang berbagai penyakit. Yang ketiga, ada krisis air bersih, yang dimana karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Dari hasil pemaparan dari kelompok 2 tentang dampak pemanasan global, ya, jadi masih ada hubungannya juga dengan yang tadi. Ya. Dia disebabkan oleh ini, akan berdampak oleh ini,
merenungkan materi kita pada hari ini. Dan untuk perwakilan dari masing-masing bisa menjawab, oke? Guys ya, silakan. Baik, jadi kesimpulan saya pada materi pemanasan global yaitu bagaimana kita sebagai manusia dapat mencegah pemanasan yang dapat mencegah pemanasan. Jadi kesimpulan saya yaitu bagaimana kita sebagai manusia dapat mencegah pemanasan yang semakin meningkat. Jadi itu hal-hal yang perlu kita lakukan, hal kecil tapi sangat besar manfaatnya untuk bumi ini. Oke adik-adik sekalian, nanti setelah ini saya akan bagikan link. Ini adalah pertanyaan praktik tentang pembelajaran kita